Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Pastinya baik-baik saja. Teruntuk anak-anakku semuanya peserta didik kelas 6 yang sebentar lagi menghadapi penilaian akhir semester 1. Baik, kali ini kita akan belajar untuk membahas soal-soal PAS, yaitu mata pelajaran matematika. Baik, siapkan alat tulis, kita akan belajar bersama-sama tentang soal-soal dalam PAS semester 1 ini. Baik, soal yang pertama kita akan membahas tentang KD 3.1. Soal yang pertama, simak baik-baik. Pernyataan bilangan bulat negatif yang benar adalah, jawabnya adalah B. Bilangan yang kurang dari 0 itu merupakan bilangan bulat negatif, sedangkan bilangan yang lebih dari 0 merupakan bilangan bulat positif. Cukup jelas? Kita ke soal berikutnya. Bilangan terbesar dari bilangan negatif 8, negatif 5, negatif 3, 0, negatif 10 adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini cukup mudah karena prinsipnya kita harus sudah paham tentang garis bilangan. Bahwasanya semakin ke kiri nilainya semakin kecil, semakin ke kanan atau ke kanan nilainya semakin besar. Kita lihat posisi negatif 8 di mana kita lingkari. Prinsipnya itu semakin ke kanan nilainya semakin besar, sedangkan semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Kita lingkari negatif 10 berada di situ, kemudian negatif 8, negatif 3, negatif 5, dan 0. Nah, kembali ke pertanyaannya, bilangan terbesar. Yang paling kanan adalah yang besar dan yang paling kiri adalah nilainya yang paling kecil. Bilangan terbesar dari bilangan tersebut adalah 0. Jadi jawabnya adalah 0. Cukup mudah ya, ingat-ingat ya. Baik, kita akan menuju ke soal berikutnya. 5, 3, negatif 1, 0, negatif 4, negatif 8, 7. Urutan yang sesuai bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil. Ingat, kata kuncinya adalah terkecil. Kita tadi sudah belajar tentang garis bilangan kan? Semakin ke kanan nilainya semakin besar, semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Dari bilangan tersebut mana yang paling kecil? Karena urutan dari terkecil, ya kan? Negatif 8, kemudian negatif 4, negatif 1, 0, kemudian 3, 5, dan 7. Jadi jawabnya adalah C. Baik, kita ke soal berikutnya. Bilangan yang sesuai untuk mengisi titik-titik di bawah ini adalah, dalam soal tersebut terdapat garis bilangan, namun tidak sesuai dengan angkanya ya, bilangannya ya, cuma itu adalah membentuk suatu pola bilangan. Nah, diketahui ada negatif 3, negatif 11, negatif 27, dan negatif 51. Nah, untuk menjawab soal ini kita lihat negatif 3 dan negatif 11 polanya. Kemudian nanti dia semakin kiri polanya sama. Negatif 3 dan negatif 11 itu kira-kira di berapa ya jaraknya ya antara negatif 3 dan negatif 11. Cukup kita kurangkan saja negatif 11 kita kurangkan dengan negatif 3. Negatif 11 kita kurangkan negatif 3, itu hasilnya adalah negatif 8. Jadi, polanya nanti setiap bilangan itu adalah negatif 8. Jadi, antara negatif 11 dan berikutnya adalah negatif 8, kemudian negatif 8 lagi jaraknya, negatif 8 lagi, negatif 8 lagi, negatif 8 lagi. Tinggal kita cari. Negatif 11 ditambah negatif 8 adalah negatif 19. Baik. Kemudian untuk menjawab lainnya, negatif 27 ditambah negatif 8 hasilnya negatif 35. Kemudian negatif 35 ditambah lagi dengan negatif 8 hasilnya adalah negatif 43.
Jadi bilangan yang dimaksud adalah negatif 19, negatif 35, dan negatif 43. Polanya sama. Kita ke soal berikutnya. Bilangan bulat yang lebih dari negatif 3 dan kurang dari 3 adalah... Nah, untuk menjawab ini kita butuh garis bilangan. Kita cari lebih dari negatif 3. Karena lebih dari negatif 3, maka dia akan di sebelah kanan negatif 3. Dan kurang dari 3 berarti dia di sebelah kiri dari 3. Mana saja? Nah, kita lingkari. Antara negatif 3 dan 3 adalah bilangannya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, dan 2. Nah, beginilah. Baik, kita akan menuju soal berikutnya. Cukup mudah bukan? 5 satuan ke kiri dari titik 3 pada garis bilangan menunjukkan angka. Nah, untuk menjawab soal ini kita lagi-lagi menggunakan garis bilangan. 5 satuan ke kiri dari titik 3. Kita tentukan titik 3-nya, kemudian kita 5 langkah ke kiri. Baik, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita ulangi lagi. Kita tentukan dari 3. Oke, siap. Kita ke kiri 5 langkah atau 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita sekarang berada di negatif 2. Sehingga 5 satuan ke kiri dari titik 3 pada garis bilangan menunjukkan angka negatif 2. Seperti itu. Cukup mudah kan? Baik, kita ke soal berikutnya. Nah, ini juga cukup mudah sekali nih. Jadi dibacanya adalah negatif 6004. Cukup mudah. Kita ke soal berikutnya. Sebutkan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Sebutkan bilangan bulat yang lebih dari negatif 4 dan kurang dari 6. Sama dengan yang tadi, kita membutuhkan garis bilangan. Lebih dari negatif 4 berarti sebelah kanan dari negatif 4 dan kurang dari 6 berarti di sebelah kiri dari bilangan 6. Baik, mana saja? Nah, ini adalah bilangannya. Jadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita ke KD 3.2. Hasil dari 65 ditambah dengan negatif 75 adalah... Cukup mudah sekali, kita susun saja. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, jadi kita cari mana angkanya yang besar. 65 atau 75, angka ya, bukan nilainya ya, angkanya 75. Berarti nanti kita cari selisihnya 75 dan 65. Kita tulis 75, kemudian kita kurangkan dengan 65. Didapatkan 10. Karena tadi 75 bernilai negatif, sehingga hasilnya adalah negatif. Begitulah cara untuk mengerjakan soal seperti ini. Sehingga 65 ditambah dengan negatif 75, hasilnya adalah negatif 10. Atau mungkin bisa pakai hutang, ya kan? Hutang. Jadi punya uang 65 namun masih punya hutang 75. Berarti kita masih berhutang berapa? Hutang 10. Nah, itulah kalau pakai konsep hutang-hutangan. Tapi kalau pakai cara ini, seperti ini caranya. Baik, kita ke soal berikutnya. Jawabnya adalah D, negatif 10. Hasil operasi hitung 3 kali negatif 12 ditambah negatif 15 dibagi 3. Terdapat operasi hitung perkalian dan pembagian, sedangkan penjumlahannya berada di tengah. Bagaimana cara mengerjakannya? Baik, kita kerjakan saja. Nah, 3 kali negatif 12 ditambah negatif 15 dibagi 3. Kita kerjakan dulu perkalian dan pembagiannya. 3 kali negatif 12, positif kali negatif, hasilnya negatif.
kemudian ditambahkan negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Ingat, ketika berlawanan, meskipun itu perkalian ataupun pembagian, hasilnya pasti negatif. Bernilai positif itu ketika positif kali positif dan negatif kali negatif. Ya, baik. Positif kali positif, positif, negatif kali negatif, positif. Begitu sebaliknya, seperti itu. Sehingga kita jumlahkan saja negatif 36 ditambah negatif 5. Cukup mudah karena negatif ditambah negatif tinggal menjumlahkan saja hasilnya negatif. Negatif 41. Punya hutang 36, punya hutang lagi 5. Berarti hutangnya nambah ya kan? Nambah jadi hutangnya 41. Itu. Jawabnya adalah A. Baik, kita menuju soal berikutnya. 121 ditambah 23 dibagi 24 dibagi 121 ditambah 23 dalam kurung dibagi 24 dikurang 6. Mana yang akan kita kerjakan? Ingat prinsip tarung kabat taku. Berarti mana yang harus kita kerjakan? Tarung, tanda kurung kerjakan dulu ya. Tarung, tanda kurung, K perkalian, ba pembagian, kemudian ta tambah atau penjumlahan, dan ku kurang atau pengurangan. Sehingga ketika di situ ada tanda kurung, kerjakan dulu. Ada perkalian atau bagian, kalau itu sama-sama ada perkalian dan pembagian, cari yang dari kiri dulu. Baik, kita akan kerjakan soal ini. Kita tulis dulu soalnya, yang ada dalam kurung kita kerjakan dulu. 121 ditambah 23 sama dengan 144. Dibagi 24 dikurang 6. Kita kerjakan pembagiannya. 144 dibagi 24 itu hasilnya 6, kemudian dikurang 6. Hasilnya 0. Sehingga jawabnya adalah 0. Baik, kita ke soal berikutnya. Cukup mudah ya. Hasil dari 6 kali dalam kurung 575 ditambah 425 kurung tutup dibagi 12. Mana yang akan kita kerjakan? Tentunya dalam tanda kurung, meskipun dia di tengah ada tanda kurung, meskipun operasi penjumlahan, maka kita kerjakan dulu. Ingat prinsipnya tarung kabat taku. Baik, kita tulis soalnya, kemudian kita kerjakan yang ada dalam kurung dulu. 575 ditambah 425 hasilnya 1000. Kemudian kita tulis 6 kali 1000 dibagi 12. Sehingga hasilnya 6 kali 1000, 6000. Kemudian dibagi 12. Hasilnya adalah 500. Cukup mudah bukan? Namun harus hati-hati dalam mengerjakan soal seperti ini. Karena banyak yang terjebak ketika mengerjakan soal seperti ini. Kebanyakan dari kiri dulu ya. Ingat tanda kurung, meskipun dia di tengah, di akhir, kalian kerjakan itu dulu. Selanjutnya, ada soal sifat pengerjaan hitung yang digunakan adalah, apakah komunikatif, distributif, komutatif, atau asosiatif ya. Kita lihat, masih ingat, ini adalah sifat komutatif, asosiatif atau pengelompokan, dan distributif atau penyebaran. Dalam soal itu termasuk mana? Iya, betul, distributif. Nah, itu ada contohnya dan sama persis bentuknya seperti dalam contoh. Jadi jawabnya adalah distributif. Oke, kita ke soal berikutnya. 63 dibagi negatif 9 ditambah negatif 2 kali 3 sama dengan N. Nilai N yang tepat adalah, kita tulis soalnya. Mana yang akan kita kerjakan dulu? Itu ada pembagian dan perkalian, menjumlah di tengah. Berarti kita sama-sama kerjakan, tidak apa-apa. Pembagian kita kerjakan, perkalian kita kerjakan. 63 dibagi negatif 9, positif dibagi negatif, hasilnya negatif, ya kan? 63 dibagi negatif 9 sehingga hasilnya negatif 7, ditambah negatif 2 kali 3, negatif kali positif hasilnya negatif. Sehingga dapat negatif 7 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 13. Sehingga hasilnya N adalah 13. Baik, kita ke soal berikutnya. 412 kali 235 sama dengan 235 kali 412. Sifat pengerjaan hitung yang digunakan adalah, saya tampilkan lagi. Apa yang sesuai dengan soal itu? Ya, betul sekali.
komutatif atau pertukaran, cuma dibolak-balik saja ya. Itu namanya sifat komutatif. Kita ke soal berikutnya. Bu Ratna memiliki persediaan 240 buku tulis. Ia membeli lagi 12 lusin buku tulis. Buku tersebut dibagikan kepada 6 tempat panti asuhan dengan jumlah yang sama. Berapa banyak buku yang diterima setiap panti asuhan? Baik, soal cerita seperti ini itu sangat umum sekali ya kan. Maka dari itu kita buat operasi hitungnya ya kan. Bu Ratna memiliki persediaan 240, kita tulis saja 240. Kemudian membeli itu berarti tambah. Kita tulis tambah, saya ulangi lagi. 240, kemudian membeli berarti tambah 12 lusin buku tulis, kita tulis saja 12 lusin gitu ya. Kemudian dibagikan kepada 6, dibagi 6. Namun ingat, dia kan membeli tadi harus ditambahkan dulu sehingga kita kasih tanda kurung. Ya, kita kasih tanda kurung sehingga operasi hitungnya seperti ini, menjadi 200 dalam kurung 240 ditambah 12 dibagi 6. Sehingga kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 240 ditambah 12 lusin. Ingat, satu lusin adalah 12 buah sehingga 12 kali 12 dikalikan 12. Oke. Kemudian 240 ditambah 144 bagi 6. Kita jumlahkan dulu karena ada tanda kurungnya. 384 dibagi 6 hasilnya adalah 64. Jadi banyaknya buku yang diterima setiap panti asuhan adalah 64 buah. Oke, kita akan menuju ke KD 3.3. Perhatikan baik-baik. 120 dibagi negatif 10 kali 8 ditambah negatif 20. Mana yang akan kita kerjakan? Ada pembagian, ada perkalian. Mana yang akan didahulukan? Dari sebelah kiri. Karena yang sebelah kiri pembagian, maka kita akan kerjakan pembagiannya terlebih dahulu. Nah, kita tulis soalnya, kemudian kita kerjakan 120 dibagi negatif 10. Ingat, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. 120 dibagi negatif 10, negatif 12. Kemudian dikalikan 8 ditambah negatif 20. Sehingga hasilnya negatif 12 kali 8, negatif kali positif hasilnya negatif. 12 kali 8, 96. Negatif 96 ditambah negatif 20. Negatif ditambah negatif sama halnya tinggal menjumlahkan saja kan. Negatif 116. Sehingga hasilnya adalah negatif 116. Jawabnya adalah A. Oke. Cukup mudah kalau soal seperti ini. Yang penting kita menguasai konsepnya. Tarung kabataku. Positif kali positif, positif. Positif kali negatif, negatif. Negatif kali positif, negatif. Negatif kali negatif, positif. Bentuk desimal dari pecahan 1/4 adalah, kita tulis 1/4. Untuk menjadikan desimal biasanya ya penyebutnya kita jadikan 10, 100, atau 1000 ya. 4 bisa jadi 10, bisa enggak? Bisa, tapi agak susah juga. Maka dari itu lebih enaknya kita jadikan 100. Karena 4 bisa jadi 100 itu kali 25, sehingga pembilangnya juga kali 25. Sehingga dia dapatkan 25/100. 25/100 tinggal bagikan aja, sehingga ketemunya 0,25. Cukup mudah sekali. Ya. Kita ke soal berikutnya. Hasil dari 1/5 kali 2/3 dibagi 1/5 adalah, biasanya anak-anakku semuanya itu kalau melihat soal seperti ini, wah ini susah. Nah, kita akan mencoba mengerjakannya supaya persepsi kalian akan berubah. Ketika ada soalnya, ini adalah soal yang sangat mudah, tidak susah gitu ya. Gimana caranya? Kita tinggal tuliskan saja soalnya seperti itu, kemudian kita buatkan pembagi itu menjadi pembagi biasa ya. Kita tulis saja 1/5 kali 2/3 dibagi, kan sama ini. Ini kan sama 2, dibagi ini kan sama ya kan. Dengan ini kan sama. Oke. Dibagi 1/5. Jadi kita kerjakan saja. Nah, ketika ada perkalian pecahan ya, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Kalau bisa kita sederhanakan bisa, tapi ini nggak bisa. Tinggal pembilang kali pembilang. 1 kali 2, 2, 5 kali 3, 15.
Sehingga didapatkan 2/15 dibagi 1/5. Ingat, pembagian pecahan harus diubah menjadi bentuk perkalian dengan catatan pembaginya penyebut menjadi pembilang dan pembilang menjadi penyebut. Sehingga dapatkan 2/15 kali 5/1. Itu bisa dicorek-corek sebenarnya ya. Ada apa-apa? 2 kali 5, 15 kali 1. Hasilnya adalah 10/15. Sebenarnya ini bisa disederhanakan lagi. Kita bagi 5 sehingga didapatkan 2/3. Namun dalam soal ini tidak ada optionnya sehingga jawabnya adalah 10/15. Cukup mudah bukan? Nah, gitu. Ini adalah cara mengerjakannya. Baik, kita soal berikutnya. Hasil dari 21/4 kali 0,4 dibagi 25% adalah, kita kerjakan, kita tulis soalnya. 21/4 kali 0,4 dibagi 25%. Kita ubah menjadi pecahan biasa sehingga didapatkan 21/4 itu kita ubah jadi pecahan biasa menjadi 9/4, kemudian 0,4 menjadi 4/10 dan 25% menjadi 25/100. Oke, dari sini paham, kita ubah menjadi pecahan biasa. Oke, setelah itu kita bisa kan main coret-coret 4 dan 4. Nah, bisa kan? Habis ya kan? Tinggal dikalikan aja 9/10 kali 100/25. Pak, kok bisa 100/25? Ingat pembagian, ketika kita jadikan perkalian akan penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Balik gitu ya pembaginya. Oke, sampai di sini kemudian kita bisa saling coret-coret. 10 dengan 100. 10 habis, 100 menjadi 10. 10 habis, 100 jadi 10. Sehingga didapatkan 9 kali 10, 90. Dan tadi 1 kan, 1 kali 25 menjadi 25. 90/25. Ini belum sederhana, kita sederhanakan lagi. Kita bagi, didapatkan menjadi 3, 15/25 menjadi pecahan campuran. Sedangkan 15/25 masih bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi 5, sehingga dapatkan 3/5. Sehingga hasilnya adalah 3/5. Itu yang paling sederhana. Baik, selanjutnya. Hasil dari 126 ditambah 96 ditambah 66 dibagi 6. Ingat, tarung kabataku, tanda kurung, perkalian pembagian dan penjumlahan dan pengurangan. Di situ ada tanda kurung, maka kita kerjakan dahulu. Ya, kita tulis 126 ditambah 96 ditambah 66, kita kerjakan dulu, kemudian baru dibagi 6. Dapatkan 162, kita tambahkan. Nah, ingat, jangan dari kiri, itu ada pembagian. Di sini ada pembagian, jangan dari kiri. Ingat, ini masih ada pembagian, sehingga yang kita kerjakan bukan 126 ditambah 162, namun yang kita kerjakan adalah 162 dibagi 6. Nah, ini banyak kejebak di sini ini. Baik, didapatkan 27 sehingga kita baru menambahkannya. Jadi 153. Cukup mudah sebenarnya kalau kita teliti. Oke, hasilnya adalah 153. Kita ke soal berikutnya. Hasil dari 55% ditambah 0,15 dibagi 3/5 adalah. Nah, untuk mengerjakan seperti ini sama, kita akan ubah, kita tulis soalnya dulu. Kemudian kita ubah menjadi pecahan biasa, 55% itu 55/100, ditambah 0,15 itu adalah 15/100 dibagi 3/5. Nah, baik. Mana yang akan kita kerjakan? Nah, ini juga jebakan. Jangan kalian jangan kerjakan 55/100 dengan 15/100 dulu ya, tapi ingat di situ ada pembagian. Berarti kita harus kerjakan pembagian itu. Oke? Setelah kita kerjakan ini, baik, kita kerjakan, kita corek saja 3 dengan 5, 3 bagi 3 1, 15 bagi 3 5, 5 dengan 100 juga bisa, 5 bagi 5 habis, 1, 100 bagi 5 20. Nah, sehingga didapatkan menjadi 5/20 kan tadi, tinggal 5, ini 20. Sehingga menjadi 55/100 ditambah 5/20 karena ini penjumlahan pecahan. Apa prinsipnya? Yaitu kita samakan penyebutnya. Baik, kita samakan menjadi
100 ya kan, 55 100 tetap 25/100 karena 20 menjadi 100 itu kali 5, atasnya pembilangnya juga kali 5, 5 kali 5 25. Sehingga kita jumlahkan 55 ditambah 25, 80/100 sama dengan 8/10. Kita bagi 10, bagi 10 jadi 8/10, kita bagi lagi jadi 4/5. Oke. Ya, tadi jawabnya adalah 4/5. Bentuk persen dari 0,467 ya adalah, kita tulis soalnya, persen itu adalah per 100, jadi kita buat per 100. 46,7/100 dibagi 10, atas dibagi 10, bawah juga dibagi 10, sehingga hasilnya adalah 46,7%. Nah, ini cukup mudah sekali ya. Ini cukup, prinsipnya untuk menjadikan persen itu adalah jadikan penyebutnya per 100, atau juga bisa dikalikan dengan 100% ya, pakai cara itu juga bisa. Anton gemar menabung di bank, tabungannya berjumlah Rp250.000. Bank memberikan bunga sebesar 6% per tahun. Berapa bunga yang diterima Anton selama 1 tahun? Jadi untuk mencari bunga bank ini berarti kita tinggal mengalihkan saja. Bunganya 6%, jumlah uang Anton 250.000. Kita cukup menuliskan saja 6% kali 250.000. 6/100 kali 250.000. Kita tinggal coret saja. Kita coret saja nolnya. Sehingga 6 kali 25 adalah 150 dan masih sisa nolnya 2. Sehingga hasilnya adalah 15.000. Jadi bunga yang diterima Anton adalah Rp15.000. Baik, kita akan bahas KD 3.4. Soal yang pertama, tali busur yang melalui pusat lingkaran disebut. Nah, pasti anak-anakku kalau ada materi seperti ini gampang sekali ya. Tali busur yang melalui pusat lingkaran disebut dengan diameter. Nah, saya tampilkan gambarnya untuk mengingat lagi. Nah, ini ya, juring, tembereng, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema. Juring berwarna oranye itu adalah juring. Tembereng yang berwarna ungu itu adalah tembereng. Jari-jari ada OA, OB, OC, itu juga dalam gambar itu ya. AB itu adalah diameter ya. AB itu juga bisa dikatakan tali busur yang melewati diameter. Melewati titik pusat, dinamakan diameter. AB, BC, AC itu juga busur. AC tali busur, dan OD itu apotema ya, yang menghubungkan antara titik pusat dengan itu tadi, dengan busur ya kan. Oke, kita selanjutnya, garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran disebut dengan dengan busur ya. Garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran disebut busur. Saya tampilkan lagi, busur. Nah, itu bagian yang tertutup lengkung itu namanya busur. AB, BC, dan AC itu adalah busur. Daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur disebut tembereng ya kan. Dibatasi oleh busur dan tali busur, kita lihat pada gambar tembereng yang berwarna ungu. Tembereng berwarna ungu dibatasi oleh busur, oke. Busur yang ini, oke, busur. Kemudian tali busurnya ini, busur dan tali busur. AC ini tali busurnya ya. Oke. Tali busur dan busur ini busurnya, tali busurnya ini AC. Oke, namanya adalah tembereng. Baik, kita ke soal berikutnya. Daerah yang diarsir disebut. Daerah yang diarsir tadi sudah kita bahas, yaitu tembereng. Oke, jawabnya adalah tembereng. Apotema adalah jarak terpendek antara pusat lingkaran dan tali busur ya. Apotema adalah jarak terpendek antara pusat lingkaran dan tali busur itu tadi. Oke. Cukup mudah ya kalau soal seperti ini. Garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran disebut jari-jari ya kan, dari titik pusat ke ujungnya atau titik pada lingkaran disebut dengan jari-jari.
Apa yang kamu ketahui tentang diameter? Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran atau garis tengah lingkaran juga boleh. Oke, cukup mudah. Kita menuju KD 3.5. Ada apa saja soalnya? Nilai pi ada dua. Yang pertama adalah 3,14 dan 22/7. Dalam soal ini, option A jawabannya adalah 3,14. Kemudian selanjutnya rumus keliling lingkaran adalah, apakah K sama dengan Pi kali D? Ada dua rumus lingkaran. Yang pertama adalah keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Apakah ada? Jawabannya tidak ada. Yang kedua, K itu karena 2 kali R itu adalah D, sehingga 2 kali Pi kali R itu juga bisa rumus lainnya, yaitu Pi kali D. Sehingga keliling itu rumusnya adalah Pi kali D. Oke, jawabnya A ya. Selanjutnya, keliling lingkaran di samping adalah, diketahui di situ ada lingkaran dengan jari-jarinya 21 meter ya kan. Kita disuruh mencari kelilingnya. Kita tulis saja karena di situ ada R, kita pakai rumus 2 kali Pi kali R. Keliling kita pakai rumus 2 kali Pi kali R. Sehingga kita masukkan saja B-nya pakai 22/7. Kenapa pakai 22/7? Itu kan R-nya 21. Lebih enak ya kan, kita coret saja 7 dan 21, 7 habis, 21 tinggal 3. Kita tinggal mengalihkan saja 2 kali 22 kali 3, 132. Sehingga hasilnya adalah 132. Harusnya satuannya meter ya. Meter. Baik, kita ke soal berikutnya. Luas bangun di samping adalah, bangun tersebut adalah 1/4 lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Saya ulangi, bangun tersebut adalah 1/4 lingkaran dengan jari-jari 14 cm. Bagaimanakah cara mencari luasnya? Luas 1/4 lingkaran tinggal kita kalikan, kita tambahkan 1/4 di itu ya. 1/4 kali luas lingkaran berarti 1/4 kali Pi kali R kali R ya, atau 1/4 kali Pi R kuadrat juga boleh. Kita masukkan saja karena R-nya 14, kita masukkan saja. Kita bisa coret Kak, 7 dengan 14 kan bisa. 7 habis, 14 2, tinggal 2. Kemudian hasilnya seperti ini, 1/4 kali 44 kali 14. Kita masih bisa juga untuk coret-coret 4 dengan 44, 4 habis, 4 tinggal 11. 11 kali 14, sehingga hasilnya adalah 154. Sehingga hasilnya adalah luas bangun di samping, luas 1/4 lingkaran itu adalah 154 cm persegi. Oke, lanjut. Kita ke soal berikutnya. Keliling lingkaran yang diameternya 14 cm adalah, kita tulis saja kelilingnya karena diketahui diameter. Berarti kalau diameternya 14, R-nya kan 7, ya kan? Kita masukkan saja 2 kali Pi kali R. Pi-nya 22/7, R-nya 7. Kan R setengah D ya, setengah diameter. Sehingga didapatkan seperti ini, kita coret saja. Sehingga hasilnya adalah 44. Keliling lingkaran yang diameternya 14 adalah 44 cm. Baik, kita akan ke soal berikutnya. Jari-jari lingkaran dengan luas 1256 cm persegi adalah titik cm. Kita tahu luas lingkaran adalah Pi kali R kali R atau Pi R kuadrat. L sama dengan Pi kali R kuadrat. Untuk mencari R kuadrat itu sama dengan luas dibagi Pi. Kita masukkan saja luasnya, ya kan? R kuadrat berarti L dibagi 22/7. Kita masukkan saja L-nya, 1256 dibagi 22/7. Kita kerjakan saja. Seperti ini kita ubah menjadi perkalian sehingga didapatkan menjadi 8.792 dibagi 22. Sehingga didapatkan hasilnya 399,6. 399,6 itu kalau dibulatkan menjadi 400 ya kan. Sehingga R itu adalah akar 2 dari 400. Sehingga R didapat adalah 20. Oke, jadi jari-jari lingkaran dengan luas 1256 cm persegi adalah 20 cm. Baik, kita akan ke soal berikutnya. Keliling lingkaran dengan jari-jari 8 cm adalah, ingat,
keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Kita tinggal masukkan saja, Pi-nya nanti kita pakai 22/7 boleh, 3,14 juga boleh. R-nya 8. Kita masukkan saja seperti itu, kita kalikan saja. Ini dapat 352/7 sama dengan 50,28 cm. Jadi keliling lingkaran tersebut adalah 50,28 cm. Ya, ketelitian dalam menghitung itulah kuncinya. Diketahui sebuah taman berbentuk lingkaran. 1/6 bagian dari taman tersebut akan ditanami rumput Jepang. Jika jari-jari taman tersebut 30 meter, berapa luas taman yang ditanami rumput Jepang? Jadi ini sama saja dengan mencari luas 1/6 lingkaran kan? Kita tulis saja kan, luas 1/6 lingkaran sama seperti tadi kan 1/4, ini 1/6, tinggal kita kalikan saja 1/6 kali Pi kali R kali R. Sehingga didapatkan 1/6 kali Pi-nya 22/7 kali 30 kali 30. Nah, kita tinggal mengalihkan saja sehingga didapatkan adalah 471. Jadi luas taman yang ditanami rumput Jepang adalah 471 cm persegi. Nah, demikian tadi adalah soal dan pembahasannya untuk persiapan penilaian akhir semester 1 untuk kelas 6 mapel matematika. Nah, mudah-mudahan dapat membantu dan untuk persiapan dan untuk belajar dari rumah sehingga kalian lebih siap dalam menghadapi PAS 1 nanti. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.